Terima kasih Bang Karni. Pertama-tama saya mewakili pemerintah, saya menyatakan permohonan maaf, minta maaf yang sebesar-besarnya pada Mas Eko, pada Mbak Putri tadi ya, Mbak Siti. Ini adalah bagian dari rencana evaluasi kami tentunya, bagaimana kita melihat kejadian-kejadian di lapangan, dan bagaimana kita melihat roadmap-nya, strategi solusinya ke depan seperti apa. Tapi Bang Karni dan Bapak Ibu yang hadir, kami melihat memang isu ketenagakerjaan ini adalah isu di hilir. Isu hulunya adalah industri. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi dengan industri kita selama beberapa tahun terakhir. Kalau kita ambil ya tadi dari sisi hilirnya, data dari tahun lalu sampai setidaknya bulan April ya data mungkin ada beda-beda versi ya. Bang Said mohon izin saya pakai yang versinya Kemenaker. Itu sampai 96.000 PHK. Apa yang menyebabkan PHK ini? Industri yang memang sedang berjuang. Apa perjuangan industri? Kalau kita lihat Bang Karni di tahun lalu, dari tahun lalu ya, tidak usah panjang-panjang. Dari tahun lalu sudah ada indikasi tekanan dari sisi ongkos produksi. Itu yang pertama. Supply side. Nah, kalau kita lihat kenapa ongkos produksi, apa yang terjadi pada saat-saat itu. Di tahun 2024 sempat kita melihat, mengidentifikasi adanya kontraksi Purchasing Manager Index in Manufacturing yang menunjukkan gejala atau geliat industri yang sedang tertahan. Ada 5 bulan berturut-turut. Salah satunya adalah karena tekanan dari sisi nilai tukar. Kalau kita lihat pada saat itu, bagaimana rupiah tertekan dan itu kemudian mengakibatkan adanya ongkos produksi yang meningkat untuk ongkos input. Sehingga pada akhirnya apa? Yang tadi disampaikan oleh Bang Hasan, wah sama kayak kepala saya nih, Bang Hasan, ini menghasilkan tekanan-tekanan yang tidak diinginkan. Dan pada akhirnya kalau kita bicara nih secara economics, ada variable cost, ada fixed cost. Apa yang gampang diubah di jangka pendek? Variable cost. Apa saja variable cost? Yang paling kita bisa kelihatan dari sisi produksi adalah labor. Maka itu yang paling mudah. Survival mode. Nah, tetapi kan balik lagi ya. Kenapa rupiah itu bisa terdepresiasi? Itu yang kemudian kita harus carikan solusinya. Nah, ada serangkaian intervensi dari Bank Indonesia berupa intervensi dari cadangan devisa yang ditujukan untuk kemudian mengendalikan rupiah. Dan sampai akhir tahun kita melihat bahwa rupiah sudah kembali lagi ke level terhormat. Meskipun ada tekanan berikutnya yang kita lihat dari sisi tekanan global yang terutama berasal dari Trump. Nah, itu pertama ongkos produksi, supply side. Bagaimana dengan demand side-nya? Mayoritas industri-industri padat karya juga menyasar pasar global. Apa yang terjadi dengan keadaan global? Terutama sejak akhir tahun dan awal tahun. Ada ekspektasi negatif terhadap tarif Trump. Sehingga itu merubah proyeksi lembaga-lembaga internasional terhadap pertumbuhan ekonomi dunia dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk pertumbuhan ekonomi dunia itu ada revisi ke bawah. Dari sebelumnya 3,1% atau 3%, itu direvisi ke bawah oleh IMF dan World Bank 2,6%. Karena ada tekanan dari sisi tarif Trump tadi di dunia. Untuk Indonesia direvisi untuk versinya IMF dan World Bank itu agak mirip. Dari 5,1% ke 4,7%. Dan ini selaras dengan exercise dari Kementerian Keuangan yang menunjukkan bahwa adanya tarif Trump ini, kalau ini full pledge, dieksekusi secara 100%, maka itu akan menghasilkan tekanan ekonomi juga untuk Indonesia. Ada kontraksi antara 0,3 sampai 0,5%. Jadi dengan target pertumbuhan ekonomi 5,2%, mungkin kita cuma bisa tumbuh 4,7% dengan tekanan-tekanan tersebut.
Jadi ada dua tekanan sekaligus dari sisi ongkos produksi, supply side, dan juga dari sisi demand, yang terutama dari sisi demand global yang sedang ada shrinkage. Untuk itu juga kita melihat ada beberapa assessment ketika bicara mengenai tarif Trump. Ekspor utama kita ekspor ke Amerika Serikat itu 28 billion US dollar. Ekspor utama kita adalah elektronik ya. Kemudian ada CPO, ada tekstil, ada footwear, alas kaki. Kemudian ada fisheries, ada furniture. Mayoritas industri padat karya. Sehingga ini menghadirkan ekspektasi negatif. Negatif environment, sentimennya lebih negatif. Dan di mana-mana faktor ekspektasi itu cukup signifikan. Karena dia bicara tadi Bang Said bilang mengenai business plan. Ke depan bagaimana rencana produksi saya? Saya kurangi karena ada potensi ekonomi dunia yang sedang mengkerut. Dan juga ada tekanan-tekanan lain sehingga pada akhirnya saya harus meng-cut loss segera. Supaya tidak rugi ya serugi-ruginya. Nah itu yang dilakukan. Nah tapi balik lagi. Kalau kita bicara Astacita. Salah satu hal yang ditarget adalah industrialisasi. Nah, inilah yang harus kita angkat kembali karena tekanan-tekanan industri tersebut itu menghasilkan tekanan-tekanan di sisi hilirnya yaitu PHK. Tadi Bang Hasan juga menyampaikan bagaimana mismatch, skill mismatch ini menjadi isu. Itu juga isu di sisi hulu. Kita bisa belajar dari Jerman. Bagaimana Jerman melalui Hartz Reform di tahun 2000-an awal. Gerhard Schröder meminta temannya dari Volkswagen, Hartz, untuk melakukan reformasi ketenaga kerjaan yang disebut sebagai Hartz Reform. Karena dia melihat bahwa Hartz berhasil mereformasi Volkswagen untuk menjadi perusahaan yang sifat ketenagakerjaannya, ekosistem ketenagakerjaannya paling efisien, sehingga Gerhard Schröder meminta tolong bereskan permasalahan ketenagakerjaan di Jerman. Kenapa menjadi masalah? Karena semenjak unifikasi Jerman Timur menghadirkan masalah besar buat Jerman Barat. Ya tapi kan Jerman Barat, Jerman Timur menjadi satu Jerman. Dan itu adalah permasalahan Jerman. Bukan permasalahan di Barat, bukan permasalahan di Timur. Sedikit juga saya mungkin mengomentari ya, anak tiri dan anak kandung. Ya sama semua lah. Harusnya anak tiri sekalipun memiliki kesempatan yang sama. Sebagaimana anak kandung. Jadi saya sedikit mungkin melihat bahwa kalau ibu tiri berarti lebih jahat. Kalau anak tiri berarti tidak diperhatikan. Enggak juga. Karena Benedict Anderson melihat kita memang ada komunitas imajiner yang disatukan oleh ide dan juga kesamaan nasib. Kita bisa berbeda dengan teman-teman kita di Papua. Apakah kita menganggap orang-orang Papua itu anak tiri? Karena beda rasnya? Tentu tidak. Itu adalah bagian dari Indonesia. Mau anak kandung, mau anak tiri, harusnya semua memiliki kesempatan yang sama. No one left behind. Nah, untuk itulah, untuk bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kita harus bisa membangun industrinya. Itu bagian dari Astacita. Tapi industri saja tidak lengkap. Bagaimana industri bisa berdaya ledak, bisa berkembang, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kalau tidak ada investasi. Nah, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%, assessment kami itu setidak-tidaknya butuh 10.000 triliun. Nah, 3.000 triliun dari dalam negeri, 7.000 triliun dari luar negeri. Oleh karenanya sangat penting sekali kita untuk mendatangkan investasi. Karena 7.000 triliun itu kita tidak bisa dapatkan sendirian. Makanya kita membutuhkan ekosistem global. Kita berteman dengan China, kita juga berteman dengan Amerika Serikat. Kita berteman dengan semuanya. Karena satu musuh terlalu banyak, 1.000 teman terlalu sedikit. Dan oleh karenanya dalam 100 hari perjalanan Pak Prabowo, 100 hari pertama, itu berkunjung ke 9 negara.
menghasilkan 19,8 billion US dollar investasi. Komitmen. Tentu PR-nya adalah bagaimana merealisasikannya. Tapi investasi saja tidak cukup. Kita bicara mengenai absorptive capacity. Tadi kita bicara mengenai skill mismatch. Kita bicara mengenai education. Ini vocational school. Itu mau dibawa kemana? Apakah dia dibuat cuma sekedar vocational school? Tapi apakah ada hubungannya dengan industri? Nah itu yang kita akan upayakan. Saya pernah berbicara dengan salah satu CEO dari Jerman. Dia bilang ke saya begini, Pak Fitra, saya ini lulusan vokasi di Jerman. Saya ini lulusan politeknik di Jerman. Tapi di sekarang kalau kita bicara vokasi, kita bicara politeknik. Oh Anda tidak bisa, Anda ternyata tidak memiliki kemampuan untuk masuk kampus ya. Jadi Anda masuk ke vocational school atau politeknik. Itu harus kita rubah. Semuanya harus satu level. Ada yang masuk vocational school terhormat. Ada yang masuk kampus university untuk mendapatkan state of the art knowledge. Itu juga terhormat, sama-sama terhormatnya. Ada yang menjadi researcher, ada yang menjadi pekerja. Semuanya pekerjaan terhormat. Nah itu yang sedang kita upayakan ke depan. Absorptive capacity itu, investasi datang, bisa menyerap lapangan kerja kalau sumber dayanya itu compatible. Maka kita perlu memperbaiki pendidikannya, vocational schoolnya itu perlu disambung. Istilahnya itu perlu ada sodetannya. Ini sudah ada alirannya, kita tinggal sambungkan saja. Ada interconnectivity. Nah, tadi saya juga sepakat dengan Bang Said bahwa mantranya adalah purchasing power. Dan itu memang betul. Karena kalau kita lihat secara korelasi, bagaimana geliat industri itu juga melihat potensi dari daya beli. Nah, sekarang pemerintah mulai kuartal 2 mengeluarkan paket stimulus 5 stimulus 24,4 triliun rupiah. Yang mana tujuannya itu adalah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini. Kita memang melihat bahwa di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita itu terbatas. Itu kita akui. Karena targetnya kan 5%. Tapi ternyata cuma 4,87%. Nah, maka perlu kita normalisasi. Balikkan lagi ke level 5%. Nah, maka kita angkat. Ada potensi daya beli yang coba kita angkat.